Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendrik Setiawan. Mana? Dari Tangerang Selatan. Pak Ustadz, saya pernah dengar bahwa muara ibadah itu kayak sholat, ngaji adalah akhlak. Itu saya pengen lebih detailnya seperti apa. Terus kiat Pak Ustadz nih, kan kadang kita habis di sini itu adem Pak Ustadz. Tapi kalau udah keluar tuh kadang panas karena lingkungan ya. Akhlak itu kayak pengaruh gitu Pak Ustadz. Tuh kiatnya seperti apa kan Pak Ustadz itu kalau sehari itu, ini saya asumsi saya apa benar atau salah. Apakah makanan itu mempengaruhi akhlak atau tidak? Ya, saya pengen tahu kiat Pak Ustadz itu makan sehari berapa kali dan berapa banyak gitu. Ini sangat mempengaruhi menurut saya ya. Karena saya lagi analisa sendiri gitu Pak Ustadz. Kayaknya makan terlalu banyak itu kayak perilaku kita kok berubah gitu. Itu yang saya sadari gitu, bener apa enggak, dan saya pengen contoh agim nih. Cara apa ya, pola makannya itu sehari itu seperti apa dan menjaga hati itu supaya ingat Allah di itu seperti apa kiatnya. Ini pertanyaannya banyak sekali nih. Ingat ini nanya, ingat perut nanya, jadi saya pusing. Ya kan, jadi saya nggak tahu pertanyaan yang aslinya yang mana. Ingat perut nanya makan, ingat ini nanya itu. Gini aja lah Pak, ya saran saya sih, Bapak kalau di sini iman menguat atau melemah Pak kalau dengar ceramah begini? Menguat, berarti sering dengar, ya. Tidak hanya harus begini, tapi memang kalau datang begini effortnya beda. Karena kesini kan harus pakai tenaga, pakai ongkos, pakai waktu, beda dengan yang dia mampu tapi dia cuma lihat. Tapi saya nggak bisa ke sini karena saya di Afrika susah ke BSD-nya. Nah, itu beda lagi yang effort Pak, perjuangannya. Bapak ada di rumah di masjid ini kelihatan nambah iman atau ngurangin iman Pak? Pak, nambah iman. Ya sering ke masjid. Ngumpul-ngumpul begini dengan orang-orang yang cari ridho Allah bisa menguatkan iman atau melemahkan? Cari teman-teman yang gitu. Gitu aja Pak. Bapak kalau banyak ngomong menguatkan iman atau melemahkan iman? Melemahkan kan, jangan banyak ngomong. Senang saya ditanya begini hadirin. Beliau yang nanya, beliau yang jawab ya kan. Coba Bapak, ini serius. Sekarang banyak keinginan. Kira-kira menguatkan iman, melemahkan iman kalau keinginan duniawi. Jadi kepikiran kan dalam sholat, betul tidak? Udah kurangin keinginan, syukurin yang ada, enak. Bertengkar, menguatkan iman, melemahkan iman. Jawab Pak. Melemahkan kan, nggak usah bertengkar, gitu Allah tuh udah ngasih rambu-rambunya, yang Allah sukai bisa bikin bahagia. Kalau ikhlas tapi ya. Bu, Ibu. Kalau ngobrolin kebaikan orang, bawanya bahagia atau tidak? Ke wajah, jadi enak atau jadi nggak enak? Ngomongin kejelekan orang, apa efeknya ke wajah? Coba nih, astagfirullah, jangan ketawa awas. Nggak, takut viral. Coba ngomongin kebaikan orang, enggak mungkin wajah kita jadi jelek. Baik sekali dia ya. Kalau ngomong baik ke bawah enak Pak. Itu tetangga kita teh baik, Masya Allah. Beliau itu kalau ngasih itu sebelum orang meminta. Dan beliau itu kalau bawa apa-apa ke rumahnya selalu juga kita kebagian. Masya Allah, itu orang senyum aja. Kata-katanya tuh lembut, tidak ada kasarnya. Dan selalu aja sopan dimanapun. Enak. Kenapa ini enak? Karena ini enak. Kenapa ini enak? Karena kita melakukan yang disukai Allah. Bicara tentang kebaikan. Ganti sekarang. Amit. Tadi ya. Belit, koret, gede. Bisa muntah sendiri dia.
Kenapa wajah jadi petot begitu? Ini serius. Sinetron coba lihatlah ya. Saya bukan penggemar sinetron. Tapi jelas kalau hatinya busuk, wajah juga ikut busuk. Jelek, kata-kata jelek, perilaku jelek. Kenapa enggak enak? Karena dirinya enggak enak. Kenapa enggak enak hatinya? Karena dosa. Makanya kalau bertengkar itu pakai kata-kata yang enak. Ibu teh sesungguhnya baik, Bu. Dan akan lebih baik, Ibu, kalau tidak kentut terus. Iya, Pak. Saya salah persepsi. Saya dengar kentut itu bagian dari nikmat. Tadinya saya berbagi nikmat dengan Bapak. Dah. Ini teori mudah, tapi praktek harus mujahadah, harus pakai perjuangan. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja amin ya. 3 menit lagi Bu. Ya Bu. Saya mau tanya, di saat kita mengaji ini kita menjadi orang yang beriman seperti yang kayak katakan tadi. Tapi nanti pulang ke rumah lupa lagi tuh. Nah, ketakwaan dalam kesendirian ini kan kita harus kenal Allah nih. Untuk mengenal Allah ada yang hakul yakin, ainul yakin kayak gitu ya. Bagaimana supaya kita itu istiqomah diawasi Allah terus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan sama pertanyaannya dengan yang tadi ya? Iya kan Pak? Jawab. Nah, iya Bu, sama saya juga begitu. Ya, aduh kalau lagi pengajian, waduh, tapi pas lepas dan tumbuhkan dengan kehidupan realita kendor lagi. Makanya discharge-nya sering. Qadarullah sekarang sudah ada teknologi, betul? Nah ini menolong sekali. Cuman itu dia, setan tuh nggak suka kita dengar ceramah, maunya yang sia-sia dan maunya yang maksiat. Tidak dilarang kalau buka HP a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan pasti membisik kita, membuang waktu kita melihat berita, melihat tayangan. Apalagi nggak tahu kalau lelaki mah ya seneng lah yang tidak boleh dilihat itu. Nah, carilah ilmu Allah, ya. Cari kajian tauhid, banyak kok ya yang saya juga banyak belajar dari sini. Apa cirinya ulama bertauhid? Yakin, dominan sekali bicara tentang Allahnya tuh. Dan kalau bicara tentang Allah tuh bulat, kuat. Nah, itu biasanya ulama tersebut sudah dikaruniai tingkat keyakinan yang lebih. Kalau udah tentang Allah tuh, dan yang kedua lihat dunia ini nggak ada kagumnya. Walaupun mungkin kaya, punya banyak hal, tapi nggak merasa mulia dengan dunia. Yang ketiga cirinya banyak bicara mati, banyak bicara akhirat, itu cirinya tuh. Karena pasti mati dan pasti ada urusan di akhirat nanti. Ini serius ini. Kita nggak akan bisa hidup di dunia ini terus-terusan. Kita nanti tanggung jawab ini. Ibu, setiap bros itu nanti tanggung jawab. Benar. Sama saya juga. Setiap perkataan ini, ini balik nih. Ceramah udah lama dituntut, bukan cuma ini, semua ini dia bakal dituntut. Wah, kalau gitu mau saya buang, enggak bisa lari, ada caranya, nanti akan ketemu. Inilah sebetulnya yang kita kejar tiap hari itu, ingin nambah yakin ke Allah
Dan karena bahagia itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan. Dan mulia akhlak itu berbanding dengan tingkat iman. Makin kuat iman, langsung aja akhlaknya membaik. Itu mah langsung. Mau diajarin akhlak, tapi tidak diajarin kenal yakin ke Allah, paling jadinya budi pekerti saja.